Satu, dua, tiga. Selamat datang di podcast Knap Institute. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Selamat datang di podcast Nilam Institute Ora et Labora. Kali ini kita akan membahas podcast yang mengenai profesional terbuka dan tertutup, kelebihan dan kekurangannya dan apa sih atau profesional tertutup atau terbuka yang lebih cocok untuk kita di 2024. Hari ini kita kedatangan narasumber, materi atau narasumber. Waduh. Biar lebih nampak berat gitu ya. Jadi narasumber kita pada kali hari ini yaitu Hakiki, Bang Hakiki saya manggilnya, Bang Hakiki. Sedikit tentang Bang Hakiki, beliau ini mahasiswa pascasarjana Universitas terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia, program studi Hukum Tata Negara HTN. Jadi muridnya Profesor Yusril Iza Mahendra. Kalau bicara rekam jejak dari Bang Hakiki sudah malam melintang lah di dunia aktivis Pontianak. Bagi siapa yang tidak kenal itu ya silahkan kenalan dulu gitu kan. Jadi beliau setelah menekuni dunia aktivisme di Pontianak, beliau membuktikan bahwasanya kuliah organisasi dan dunia akademis dapat berjalan berdampingan. Karena saat ini juga beliau penerima beasiswa unggulan, ya kan? Wow. Bisa dikti, jadi membuktikan sukses di dunia aktivis tapi juga sukses di dunia akademis kan? Hilang sedikit biarin. Jadi terima kasih Bang. Jadi kali ini kita sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, kita akan bicara mengenai profesional terbuka dan profesional tertutup yang hari ini jadi isu yang sangat hangat ya. Ada yang menolak, ada yang mendukung dan sebagainya dengan berbagai macam perspektif. Ya. Jadi hari ini kita ingin minta dari pandangan Abang gitu, kelebihan dan kekurangan dari profesional terbuka dan tertutup. Mungkin Abang bisa jelaskan dulu apa itu yang profesional terbuka dulu lah. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Adinda Firly Haryanto. Beliau ini termasuk salah satu lulusan terbaik sekolah kader pengawas partisipatif ya. Dan beliau ini memang cocok ahli dalam dunia kepemiluan. Sudah menjadi relawan Bawaslu juga. Oh, panas di siap. Nah, tentunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dipahami betul sama beliau. Nah, saya juga sebenarnya beasiswa unggulan itu jangan dibuka-buka dulu dong. Nanti banyak yang masuk proposal gitu caranya. Yang mancing. Iya. Baik, terkait masalah profesional tertutup dan terbuka, memang sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa profesional tertutup kan itu kan dilakukan pada saat zaman Orde Baru di sini. Zaman Orde Baru. Profesional tertutup ini hilang pada saat tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 di sini. Nah, di situ mulai diubah sistematika profesional tertutup diubah menjadi profesional terbuka di sini. Nah, makanya pada waktu itu saat yang awalnya pesta demokrasi tahun 2004, saat lawannya itu SBY dengan Megawati di situ, itu masih menggunakan sistem profesional tertutup, kan? Karena masih belum dilakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sini. Makanya pada saat tahun 2009 sini melejitnya dari suaranya Demokrat yang awalnya pemain baru di sini, dia masuk mendapatkan 26% ini. Nah, tapi tetap pada saat waktu era reformasi terbanyak suara itu tetap di PDIP. PDIP itu 33, berapa persen gitu. Nah itu. Ini membuktikan bahwa perbedaan PDIP dengan Demokrat, kalau PDIP DNA-nya itu adalah oposisi. Nah, kalau Demokrat DNA-nya itu adalah kekuasaan. Maksudnya DNA itu gimana? DNA-nya itu kalau PDIP ketika dia berada pada pihak oposisi, maka suara PDIP ini semakin meningkat sih. Nah, dengan mungkin dengan kepemimpinan Bu Mega yang begitu banyak strategi politiknya di situ kan, yang bahkan sampai katanya sampai dulu demonya sampai nangis-nangis dan sebagainya gitu nih. Nah, tapi kalau
berbeda dengan Demokrat. Demokrat kalau di oposisi dia tidak bisa mendongkrak. Ini membuktikan bahwa DNA Demokrat bukan di oposisi, tapi DNA Demokrat itu di kekuasaan. Nah, itu salah satu penjelasan biasa lainnya. Nah, untuk proporsional terbuka dan tertutup sini, memang hari ini kita dibanjiri beberapa komentar-komentar di publik sini, bahwa salah satu yang menjadi sorotan utama yang mendukung bahkan mengajukan permohonan ke MK itu adalah PDIP sini. Nah, dan bahkan ada beberapa orang juga yang mengajukan perseorangan mengajukan secara proporsional tertutup sini. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang awalnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, itu juga dimasukin proporsional terbuka itu juga dimasukkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Itu juga dimasukkan, itu pasal 168 ayat 2 di sini. Nah, di situ juga dijelaskan narasinya bahwa sistem politik kita itu adalah sistem proporsional terbuka sini. Nah, kalau misalnya ada wacana ini misalnya dirubah, maka otomatis kita tidak boleh menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Harus disahkan undang-undang lagi di sini. Sedangkan pada saat waktu rapat dengar pendapat dan di Komisi 2 itu mereka sudah sepakat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini masih sangat relevan untuk digunakan pada saat 2024 sini. Nah, kalau misalnya proporsional tertutup ini digunakan lagi di sini, maka otomatis harus ada legal standing yang mengesahkan itu. Tapi pada saat ini kan muncul isu-isu terbaru nih dari salah satunya itu Prof Yusril juga, senior kita juga di UI ini. Memang kalau Prof Yusril ini memang dari dulu selalu selalu kontra terus ini dalam hal apapun sini. Tapi kontra beliau itu memang ada argumentasinya di sini. Nah, itu salah satu hukum ini. Hukum itu enaknya itu intinya ada celah, di situ ia terobos ini. Nah, memang landasan Prof Yusril pun juga betul. Itu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 22E sini, bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik sini, bukan perseorangan. Alasannya juga pertama mungkin salah satunya menghilangkan dari budaya-budaya transaksional dari perseorangan sini. Yang kedua, menghilangkan dari kanibalisme politik sini. Kanibalisme politik ini maksudnya contohnya seperti kader-kader calon legislatif ini yang sekiranya tidak dibina di sekolah partai, terus tidak masuk terhadap perkaderan partai dan lain sebagainya di situ, tiba-tiba dia itu kalau misalnya menggunakan sistematika profesional terbuka ini, bisa saja dia karena mungkin supply dananya kuat sini kan, terus dia ada keturunan privilege yang memang bapaknya ketua partai, pimpinan tertinggi lah di partai di situ, itu tidak menutup mungkin meskipun dia tidak mengikuti pengkaderan partai sini, biasanya dia bisa mendapatkan nomor urut dari calon legislatif yang unggul sini nih. Nah, itu bisa saja ya seperti itu terjadi kondisi politik yang ada di Indonesia ini nih. Makanya ada segelintir dari termasuklah Prof Yusril juga mengajukan sistematika pemilu ini bagusnya secara tertutup sini. Jadi kedaulatan itu tetap digunakan dengan kedaulatan partai. Tapi terkait masalah plus minus, saya sebenarnya lebih condong kepada terbuka sini. Lebih condong kepada terbuka. Kenapa lebih condong kepada terbuka? Karena memang kalau calon legislatif yang terpilih kan dia kan menggunakan sistem suara terbanyak dari komposisi partai sini. Nah, itu dia menggunakan suara terbanyak sini. Nah, ketika menggunakan suara terbanyak, nah itu menurut saya lebih demokratis nih. Lebih demokratis. Nah, dan misalnya terjadi seperti kayak kedaulatan partai misalnya yang pola-pola seperti itulah sini. Misalnya yang dipilih oleh partai itu yang disahkan itu adalah suara yang tidak banyak, maka ada proses demokrasi yang digunakan. Contohnya bisa mengajukan permohonan ke MK sini. Nah, itu pola-polanya seperti itu. Misalnya contoh kecil, misalnya saya tidak perlu sebutkan partai ya. Partai si A ini misalnya yang menang ini adalah Ferry misalnya. Suara terbanyak ini. Tapi saya ini suaranya nomor 2 terbanyak ini. Tapi kedaulatan partai si A ini mengesahkan saya untuk dijadikan calon anggota dewan, calon dewannya di sini. Nah, bukan si Ferry. Nah, Ferry ini berhak untuk mengajukan permohonan MK sini.
permohonan ke MK situ. Nah, berbeda dengan kedaulatan partai situ. Nah, kalau kedaulatan partai otomatis tidak ada sistem demokrasi yang terjadi di situ. Karena apa? Semuanya sepenuhnya itu diserahkan kepada partai. Gitu. Meskipun peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, yang kedua, bagi calon legislatif, dia itu mampu harus bertanggung jawab kepada daerah konstituen yang hari ini memilih dia. Karena apa? Dia itu merupakan representasi suara dari parlemen, bahwa suara dari konstituen dia, suara yang dia pilih itu adalah perwakilan sih. Nah, perwakilan. Otomatis dia harus bersuara berdasarkan dari orang yang hari ini memilih dia sih. Nah, kalau hari ini menggunakan dari sistem proporsional tertutup sini, tidak menutup kemungkinan meskipun sini bukan kader setempat sini, bukan misalnya saya ini. Misalnya sekarang kita menggunakan sistem tertutup nih. Nah, saya ini asal Kalbar sini. Misalnya saya di partai si A ini nih. Nah, seharusnya kan saya kan dapil Kalbar sini. Tidak menutup kemungkinan nanti saya diutus di dapil Surabaya di situ. Kan ini kan tertutup sini. Ya kan? Kedaulatan partai ini. Nah, tragedi-tragedi seperti ini pun juga banyak dulu pada saat zaman Orde Baru sini nih. Nah, makanya zaman Orde Baru itu sangat bagus. Maksudnya itu sangat detail. Pak Soeharto menyusun komposisi dari partai sini. Nah, sangat detail situ. Dari Golkarnya, dari partai ABRI-nya di situ itu sangat detail situ. Nah, tapi di selain pun juga itu juga tidak lebih memberikan keringanan terhadap pengurus-pengurus partai. Nah, begitu salah satunya. Nah, mungkin itu salah satu pengantar dari saya. Jadi menarik tadi yang seperti yang Abang sampaikan tentang kelebihan dari proporsional terbuka tertutup, walaupun di akhir Abang bilang lebih setuju terbuka. Ya. Cuman yang menarik di sini saya konsistensi dari partai politik di sini. Partai politik kan sebagai pilar demokrasi. Sebenarnya kan mereka ada kaderisasi di dalam partai tadi yang menarik kan. Cuma jika mayoritas dari partai ini mendukung yang terbuka. Padahal kedaulatan partai sebenarnya dia tertutup. Ini kan ada inkonsistensi dari partai politik. Sedangkan kita lihat hari ini kan kebanyakan orang-orang yang tidak berkader karena memiliki elektabilitas yang tinggi, memiliki sumber dana yang tinggi. Jadi mereka bisa jadi gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa proporsional tertutup itu minim korupsi. Ya korupsi ke bawah kan, tapi kalau kita pikir-pikir mungkin korupsi ke atas gitu kan. Semuanya sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan. Cuman kalau menarik yang tadi Abang sampaikan ada PDI dan Demokrat tadi kan oposisi dan kekuasaan mengenai konsistensi partai politiknya. Mengenai konsistensi partai politik, mereka nih pengen kedaulatan di tangan. Mereka percaya bahwa politik adalah pilar demokrasi. Tapi mereka juga tidak percaya bahwa kader-kader mereka dapat bertarung, mereka oleh orang lain gitu. Bahkan sekarang kalau kita biasa singgung, kader non partai hari ini calon presiden pertama gitu. Kalau bicara lebih jauhnya gitu. Menurut tanggapan Abang gimana? Ya, kalau menurut saya itu terkait masalah kondisi konsistensi dari partai, memang partai juga harus mampu menyusun salah satu komposisinya itu. Misalnya, kalau dulu kita harus mengikuti kondisi zaman. Dulu pada saat era Orde Baru, kayak Sultan Syahrir, apa segala macam pun situ. Itu kalau mengikuti partai itu keren. Nah, mengikuti partai politik itu keren. Nah, jadi siapapun hari ini yang pemimpin-pemimpin ataupun orang yang hari ini muncul di sejarah-sejarah itu rata-rata mengikuti partai politik. Kenapa? Mengikuti partai politik itu keren. Kenapa? Sumber aspirasinya itu ada di partai politik ini. Nah, masuk pada orde menjelang reformasi, yang keren itu adalah organisasi kemahasiswaan. Iya, HMI, PMII di situ. Itu menunjukkannya keren sini. Kenapa? Dulu pada saat selesai dari pengurus besar sini, dari masing-masing organisasi kemahasiswaan rata-rata menjadi pemimpin-pemimpin. Iya, ada pesanan-pesanan seperti anggota dewan situ. Nah, polanya seperti itu sini. Nah, tapi untuk saat ini, ketika memasuki era-era sampai sekarang, kayak era generasi milenial ke bawah ini sudah tidak seperti itu. Makanya banyak sekarang kan artis-artis, musisi-musisi lari ke partai politik begitu. Kenapa? Juga
partai politik harus mampu menjaga popularitasnya di publik sini. Nah, makanya biasanya influencer sekalipun itu banyak juga yang masuk partai politik sini. Nah, jadi untuk saat ini pun kita juga partai politik juga mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman sini. Nah, jadi terkait konsistensi partai politik memang itu kan ada di tangan partai politik sini. Nah, terlepas dari dia itu tidak setia dengan ketua umumnya di situ kan, terlepas itu dia itu baru masuk langsung menjadi orang besar situ, terlepas itu merupakan pesanan-pesanan dari nenek moyang buyutnya yang pernah menjadi penongkol-penongkol di partai politik tersebut situ, itu kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu menurut saya memang partai politik hari ini sudah mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia ini. Nah, mampu menyesuaikan sini. Nah, kalau terkait masalah itu memang sebenarnya juga serba salah sini. Nah, dikatakan partai politik ini merupakan pilar demokrasi, ya betul, dikatakan pilar demokrasi. Tapi kalau dikatakan demokrasi, partai politik pun juga sebenarnya tidak demokrasi sebenarnya. Ada salah satu partai politik yang menjadi pimpinan partainya selama 20 tahun sini. Kan ada seperti itu. Nah, itu tidak demokrasi banget sini. Nah, ada kayak gitu. Jadi hal-hal itu pun ya memang ada semacam plus minus di partai politik. Kayak seperti sebuah persilangan sini. Nah, makanya sekarang sistematika yang dibangun di partai politik itu sebenarnya terhadap kotel efek ya, kotel efek dari pemilihan pilpres ini itu juga sangat sistematis sekarang nih. Kayak contoh deal-dealan menteri lah di sini. Deal-dealan menteri kan kalau tidak salah menteri itu misalnya satu menteri itu harus di kursi parlemen mendapatkan 4% sini. Makanya yang 4% kemarin kan P3 kan, cuma dapat satu menteri dia. Itu sistematikanya polanya seperti itu. Nah, kalau misalnya 8% 2 menteri, 12% 3 menteri. Polanya seperti itu sih. Nah, makanya sistematika seperti itu memang sebenarnya hanya berputar pada di situ. Nah, kalau kita itu menyebutnya seperti lingkaran setan sini. Contohnya gini. 4% itu mendapatkan satu menteri. Menteri ini menurunkan program ke masyarakat. Nanti habis itu masyarakat untuk memilih kepada partai politik yang tertuju di sini. Nah, ini nanti akan muncul nanti ketika sekarang ini dari pemilihan kayak macam-macam lah kerjaan-kerjaan yang hari ini mungkin nanti akan mencondongkan dan akan memaksa kepada kita untuk memilih pada salah satu partai politik tertentu dari itu. Ada yang kayak seperti itu gitu. Nah, begitu. Jadi itu salah satu dari konsistensi partai. Terkait masalah kalau misalnya proporsional tertutup dan terbuka, seharusnya kalau ingin tertutup, maka harus memunculkan undang-undang baru sini. Nah, misalnya undang-undang berapa kayak sini yang membahas tentang pemilihan umum sini. Nah, itu. Yang membahas tentang pemilihan umum sini. Karena apa? Setiap pemilu itu biasanya muncul undang-undang baru. Nah, dari 2004, 2008, 2014, nah 2019 termasuk 2017 ini. Nah, cuman hanya pada saat 2024 ini masih belum ada undang-undang terbaru, masih menggunakan undang-undang yang lama sini. Nah, kalau memang misalnya sepakat dengan undang-undang proporsional tertutup, ya udah silakan buat undang-undang baru, tapi itu mustahil sini. Mustahil. Karena apa? Itu sudah menyalahi tahapan-tahapan pemilu. Kenapa? Tahapan pemilu ini dari waktu 2021 yang lalu, awal-awal itu dari April atau Mei itu sudah berjalan. Bahkan rapat dengar pendapat dengan DPR, terus KPU Bawaslu dengan Mendagri itu sudah banyak sering mengadakan rapat seperti itu. Sehingga alasan yang saya dengar ya, alasan tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak dibahas undang-undang baru sih itu. Salah satunya itu karena pada waktu itu DPR itu lagi sibuk reses katanya. Pola-pola seperti itu situ. Nah, tapi saya kurang tahu juga, ini kan kehendak dari Dewan Perwakilan ini. Ya, makanya tidak hanya suara kita yang diwakili, semua yang dimiliki oleh apapun di situ itu diwakili semua kepada DPR sini. Nah, begitu. Mungkin itu salah satunya. Jadi menarik tadi kan udah jelaskan dari Bang Hakiki mengenai kelebihan terbuka dan tertutup. Jadi
Dan jika tertutup tadi kita butuh undang-undang baru ya Bang, sebagai legal standing untuk menjalankan itu. Dan kata Bang tadi dari perspektif hukum tata negara itu mustahil. Karena tahapan sudah berjalan. Tapi sampai hari ini setelah kemarin RDP Bawaslu KPU dengan Komisi 2, Mendagri juga mensepakati bahwa profesional terbuka Bang. Tapi sampai hari ini PDIP sebagai partai penguasa lah kan yang punya saham terbesar di Indonesia saat ini masih ngotot. Dan 8 partai lain PDI tadi plus PBB yang baru walaupun ada di undang parlementer habis itu 8 yang lainnya menolak. Menurut Abang gimana lah pertarungan ini gitu? Sampai kapan dan siapa sih yang akan mengambil titik selesai sampai di mana gitu? Ya. Jadi kalau kayak seperti ini sebenarnya juga harus dikawal oleh teman-teman di sini. Harus dikawal karena apa? PDIP sudah mengajukan permohonan ke MK kan. Sudah mengajukan permohonan ke MK. Nah, MK juga kita harus tahu bahwa hari ini MK pun sebenarnya masih ada diwarnai oleh penguasa. Nah, masih ada mengikat lah di sini dengan penguasa sini. Nah, tidak menutup kemungkinan MK pun sebenarnya, apalagi kasus MK hari ini kondisinya masih belum membaik sini. Pada saat dipecatnya Prof. Aswanto dan sebagainya di situ. Nah, itu masih belum baik sini. Nah, kalau misalnya hari ini MK masih mengabulkan dari proporsional tertutup ini sini, maka tidak menutup kemungkinan marwah MK pun akan menurun sini. Nah, tingkat kepercayaan publik di MK itu akan menurun sini. Salah satu dulunya saat era reformasi itu muncul kan salah satunya memang hukum ini tidak beres. Hukum itu tidak beres sehingga pada waktu itu yang setelah era reformasi menjadi pimpinan Mahkamah Agung itu kan Prof. Bagirmanan. Disitulah beliau mencoba membereskan kondisi Mahkamah Agung yang hari ini publik masyarakat se-Indonesia tidak percaya pada lembaga itu, tidak percaya pada lembaga pengadilan itu sini. Nah, mulailah dia menata sini. Nah, sekarang juga muncul ketika takut untuk memberatkan sehingga dengan Undang-Undang Nomor 23 itu lahirlah Mahkamah Konstitusi sini. Nah, memang sebenarnya tugasnya itu beratnya itu di Mahkamah Agung sini. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ini sifatnya itu yang memang berkenaan dengan pemilihan kepala-kepala daerah, pemilihan dengan orang-orang yang berbuat kebijakan sini. Terus pilpres, pileg dan sebagainya di situ. Menguji undang-undang dengan undang-undang dasar dan sebagainya lah di situ. Nah, memang MK ini sebenarnya juga harus dijaga marwahnya sini. Jangan sampai kepentingan-kepentingan keluarga sini masuk terhadap kepentingan-kepentingan bangsa ini. Nah, itu salah satunya. Mungkin itu salah satunya. Jadi kedepannya memang harus dikawal. Kebijakan MK ini mengeluarkan apa dia sini. Nah, terkait mengajukan permohonan terhadap adanya adanya sistematika pemilu proporsional tertutup. Mungkin itu. Jadi tadi menarik yang tadi Abang bahas mengenai tanggapan lanjutan dari pertarungan dari proporsional terbuka dan tertutup. Masih artinya bola panasnya masih di Mahkamah Konstitusi, Bang. Misalnya di kemudian hari kan, karena hari ini mahasiswa, terutama mahasiswa atau pemuda atau masyarakat mau mengawal hal-hal seperti ini, seperti kasus BBM dan sebagainya. Dikawal pun akhirnya di dalam kekuasaan tuh tidak jadi apa-apa, tetap kekuasaan yang memutuskan segalanya tanpa peduli dengan opini masyarakat. Jadi misalnya terjadi deadlock di Mahkamah Konstitusi, misalnya terjadi deadlock mungkin apa? Deadlock di Mahkamah Konstitusi tidak menutup kemungkinan. Dan misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dia proporsional tertutup misalnya, DPR 70% lebih misalnya proporsional terbuka, gimana? Nah, itu akan dikembangkan. Kita kan menggunakan ada sistem MPR. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, ya saya berharap sih sebenarnya deadlock sini. Biar fungsi MPR itu tidak hanya sosialisasi 4 pilar, itu aja, ya. Keliling-keliling. Ya, biar nggak itu aja. Jadi fungsi MPR itu kan banyak. Ada melantik presiden, nah, terus memberhentikan presiden dan lain sebagainya di situ kan. Nah, salah satu ketika kebijakan-kebijakan seperti ini memang tampu kekuasaannya itu ada di tangan MPR sini. Fungsi MPR itu sebagaimana kuatnya di situ. Biar hanya MPR ini tugasnya tidak hanya
sosialisasi 4 pilar doang gitu. Bagi-bagi tas. Iya, bagi-bagi tas, bagi-bagi buku ya kan. Nah, biar nggak hanya itu doang ini. Saya berharap sih memang harus ada terjadi deadlock ini. Karena apa? Ini memberikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda, agar tahu sistematika hukum di Indonesia ini seperti apa sih, terutama presidensil sini. Nah, kalau di sana kan kita kan juga dua sistematikanya kan apa? Bikameral kita kan. Nah, sistematikanya dengan dua kamar. Nah, 2 kamar itu kayak DPR dan DPD. Nah, tengok sekarang DPD kita pun juga nggak ada fungsinya juga di sini. Kalau di sana fungsinya itu banyak fungsinya. Kalau di daerah luar itu yang terutama menganut dengan menggunakan bikameral di sini. Ini banyak fungsinya. Nah, kita kan di DPD hanya sebatas untuk rekomendasi sini, tidak bisa memutuskan situ tuh. Nah, makanya yang DPD pun banyak lari ke DPR. Dan banyak juga yang dari DPR juga memesan menitipkan kader-kadernya yang tidak terpilih di DPD. Bahkan di DPD 2019 ini, anggota DPD sini yang terdiri dari 100 berapa itu? 136 berapa itu lupa. Satu provinsi 4 satu provinsi 46. Nah, itu dari kader partai politik itu hampir 30% sih. Nah, ada dari partai politik Hanura itu kalau nggak salah itu yang terbanyak. Nah, kedua itu Golkar sini. Ada dari PDIP juga, itu ada datanya itu. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi ini saya lagi karena hari ini melihat perkembangan daripada opini publik kan. Ya. Di satu sisi opini publik nampaknya agak lebih cenderung ke profesional terbuka. Ya. Tapi ngototnya partai penguasa dengan setelah stakeholder kekuatannya, Bang. Jika terjadi deadlock nih, kita bicara kondisi terburuk terjadi deadlock, berpengaruh nggak terhadap tahapan-tahapan dari proses pilpres dan pileg ke depan? Ya. Tahapan pemilu itu misalnya berpengaruh, itu ketika ada musibah besar. Dan itu pun tidak semuanya merata kepada satu, misalnya contoh ya, dulu pernah sempat terjadi pada saat tsunami di Aceh. Nah, di Aceh tuh juga menjelang pemilu itu. Nah, itu sempat ditunda pemilunya. Nah, pemilu di Aceh sempat ditunda waktu itu. Nah, jadi tundanya pemilu ini tidak sesederhana dengan sengkarutnya demokrasi itu enggak ini. Tahapan pemilu tetap berjalan sini. Nah, tahapan pemilu ini bisa dihentikan ketika ada indikasi-indikasi darurat sini. Contoh kayak ada bencana dan lain sebagainya. Nah, itu pun misalnya kalau ada bencana, misalnya bencananya di Papua misalnya sini. Ya Papua doang yang dihentikan dulu di situ. Nah, begitu. Begitu salah satunya. Mas Ferry. Tapi kan saya pernah, mungkin bisa diluruskan, Bang, mengenai kedaruratan tadi. Yang menentukan kedaruratan nasional adalah presiden, Bang. Ya. Jadi misalnya terjadi kecil saja, kalau menurut presiden darurat, ya itu bisa jadi darurat. Atau gimana, Bang? Nah, kalau masalah itu memang kita juga pusing juga ini. Kalau memang presiden menggunakan darurat juga. Bisa ya. Nah, tapi memang kita kan memang menganut sistem demokrasi ya kan. Demokrasi. Jadi enggak serta-merta semuanya itu ada di tangan presiden. Nah, presiden juga harus mikir-mikir dong sini. Nah, tapi kurang tahu juga kan hari ini apa ya? Semuanya juga merasa diamankan sini. Nah, dan kita tahu juga sistem Jokowi ini, Pak Jokowi ini apa ya? Cara bagi-bagi kuenya ini teratur. Nah, hujannya itu tidak hujan lokal ya. Hujannya itu merata ya, sehingga teriakan-teriakan itu tidak segarang seperti saat Orde Baru menuju reformasi gitu. Nah, gitu. Karena apa? Dia itu pembagian kuenya rata. Pandai. Iya, dia pandai. Jadi kalaupun terjadi deadlock, jadi tidak berpengaruh terhadap proses pemilu. Tidak jadi berpengaruh. kalau perdebatannya sampai panjang, ya arti kita masih pakai profesional terbuka. Profesional terbuka, jadi tetap selesai ya. Tertutup selesai. Nah, itu. Mungkin menarik kan kalau kita bahas, mungkin bisa lebih panjang kan ya. Banyak hal-hal yang mungkin nanti akan kita bahas. Mungkin closing statement lah dari Pak Hakiki mengenai pembahasan kita kali ini. Iya, jadi pertama kita harus juga tahu sejarah dari proporsional terbuka. Proporsional terbuka itu lahir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 situ. Nah, itu berada pada putusan MK nomor 22 di situ. Nah, di situ memang sistem matematika pemilu kita ini semakin baik pada saat adanya seperti itu. Kan memang
saya juga enggak memvonis hari ini pemilu kita baik gitu, tapi mencoba memperbaiki diri dan sampai seterusnya begitu. Nah, tapi kalau masuk kepada tertutup lagi di situ, otomatis dari minan nuri ila dulumat sih ini, dari terang benderang menuju juga kegelapan sih. Balik lagi gitu kan gitu. Nah itu apa ya, agak aneh rasanya di situ. Seharusnya kita semakin membaik, ini kok balik lagi ke sana di situ. Nah itu salah satunya. Mungkin itu salah satu statement dari saya ini. Jadi terima kasih, dari kita juga sudah mendengar lah kan pandangan dari beliau sebagai aktivis sekaligus akademisi ya. Saya cuma hanya bergeraknya di bidang kepemiluan saja. Beda dengan beliau. Beliau ini langsung penyelenggara. Jadi sebagai aktivis dan juga akademisi ya, karena pasca sarjana dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi beliau hari ini di Labis itu hadir sebagai media memberikan informasi. Kita tagline kita tuh kami yang sampaikan, Anda yang tentukan ya. Jadi kami menyampaikan mengenai Anda setuju atau tidak itu hak Anda ya. Mungkin kita akan sekian cukup sampai di sini Pak. Mungkin kedepannya kita akan bahas isu-isu aktual terkini lah. Harus tentang kondisi Indonesia, tentang kondisi negeri, bahkan kondisi daerah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Bang Agiki. Semoga sehat selalu dan lancarkan S2 dan S3 sampai profesor ya. Semua mudah-mudahan bisa melanjutkan dunia pendidikan. Calon rektor yakin. Oke, jawab, saya.